Salam, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diberkati senantiasa adalah sebuah renungan yang akan menuntun langkah kehidupan kita dalam menapaki kehidupan kita selama sepekan ini. Renungan yang akan saya sampaikan pada saat ini berjudul Kunci Meraih Kesuksesan. Sedangkan firman Tuhan yang akan mendasari renungan kita pada hari ini terambil dari kitab Amsal 16 ayat 3 yang berbunyi demikian. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pastilah setiap orang, baik anak-anak kita maupun kita selaku orang tua, bahkan juga setiap organisasi, baik itu organisasi gereja maupun organisasi yang lain di masyarakat, pastilah dalam hidup ini memiliki tujuan. Dan pastilah memiliki cita-cita. Dan untuk meraih itu, pastilah disusun rencana yang sangat matang. Itu membuktikan bahwa kita selaku manusia, siapapun kita, adalah seorang perancang, desainer, arsitek dari kehidupan kita sendiri untuk mencapai tujuan dan cita-cita itu. Oleh karena itu bahwa menyusun suatu perencanaan yang matang, itulah wajib hukumnya. Kenapa? Karena dengan perencanaan itulah merupakan kompas dan petunjuk bagi kita untuk kita bisa mencapai tujuan tersebut. Seperti apa yang disampaikan oleh Tuhan yang terdapat dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 31. Jika seseorang ingin membangun menara, maka dia harus memperhitungkan biaya maupun hal-hal yang diperlukan supaya pembangunan itu bisa diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, menjadi ketakwaan orang. Sebab tanpa perencanaan yang matang, seseorang akan ngawur, tidak teratur dalam meraih tujuan hidupnya atau rencana-rencana ataupun cita-cita kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu pribadi yang luar biasa. Dia adalah sang kreator, sang arsitek, sang seniman, sang desainer yang sukses dan berhasil secara sempurna, yang patut kita tiru, teladani, dan juga libatkan dalam kehidupan kita, dalam kita menyusun rencana maupun untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Siapakah pribadi itu, saudara-saudara? Tidak lain, dia adalah Allah itu sendiri, sang kreator, sang arsitek yang maha kuasa, yang sudah sukses. Hal ini dapat kita lihat bagaimana Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya penuh keindahan dan mengagumkan. Dan kalau kita lihat manusia itu sendiri, manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6, di mana Allah berkreasi, mendesain sedemikian rupa manusia itu. Dibentuknya manusia itu dari debu dan tanah, dan dari roh dan firman-Nya, dan dibentuknya segamar dengan dirinya. Manusia diciptakan pada hari ke-6, pada saat segala fasilitas yang diperlukan oleh manusia sudah disediakan oleh Allah pada hari-hari penciptaan sebelumnya. Ini juga membuktikan bahwa kasih Allah luar biasa terhadap manusia. Allah tidak menginginkan manusia itu sengsara.
tetapi Allah menginginkan manusia itu selalu bahagia dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari-hari penciptaan Allah ini juga menjadi dasar yang mengatur ritme kehidupan manusia saat ini. 6 hari penciptaan, dan hari ke-7 adalah hari yang diberkati dan dikuduskan. Tahap-tahap inilah yang mengatur kehidupan manusia sampai saat ini. 6 hari lamanya kita bekerja, dan hari ke-7 Allah menguduskan hari itu, dan kita pun harus menguduskan hari itu dengan beribadah kepada Tuhan. Inilah suatu bukti kebenaran juga dalam Alkitab yang tidak bisa dipungkiri, yang mengatur seluruh kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara, ternyata bukan sampai di situ saja. Jika kita melihat setelah manusia pertama jatuh ke dalam dosa, Tuhan tidak membenci manusia itu. Tuhan juga tidak memusnahkan manusia itu. Tuhan juga tidak menciptakan manusia baru, tetapi kembali Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Arsitek, desainer itu, yang seniman itu, kembali merancang bagaimana menyelamatkan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa yang hukumannya maut. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa inilah, saudara-saudara, kitab-kitab perjanjian lama dan kitab-kitab perjanjian baru selalu ada benang merah yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kitab-kitab perjanjian lama berbicara tentang sejarah dan nubuatan-nubuatan tentang keselamatan itu, perjanjian baru berbicara tentang sejarah juga dan penggenapan nubuatan keselamatan itu dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Begitu kasihnya Allah merancang keselamatan itu dan sudah dibuktikan dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Dosa manusia ditebus karena Allah sendiri tahu bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara apapun, dengan korban apapun dari ciptaannya. Karena itulah Tuhan menjelma menjadi Yesus Kristus, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, sehingga manusia kembali diselamatkan. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, pastilah beroleh hidup yang kekal. Ini juga membuktikan bahwa Alkitab itu benar adanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau demikian adanya, kita sudah mengetahui bahwa Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Maha Kuasa, Maha Kreator, kemudian arsitek kehidupan kita, yang sudah merancang dan menciptakan segala sesuatunya secara sempurna termasuk diri kita. Selayaknya lah kita melibatkan Allah itu dalam setiap tindakan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jikalau kita ingin meraih kesuksesan, ada 4 kunci yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus menetapkan tujuan dengan suatu pertanyaan indikator, apakah tujuan itu akan menyenangkan Tuhan, berguna bagi kesejahteraan keluarga, dan juga berguna bagi kesejahteraan orang lain. Tidakkah tujuan yang kita tetapkan itu hanya untuk kesombongan kita? Yang kedua, bahwa kita harus secara matang menyusun rencana itu sedemikian rupa sebagai kompas dan atau petunjuk kehidupan kita dalam kita menjalankan rancangan-rancangan kehidupan kita, cita-cita hidup kita supaya berhasil. Yang ketiga, yang paling terpenting dari yang penting ini adalah kita tidak boleh melupakan Allah itu dalam setiap rancangan kehidupan kita, dalam setiap proses perjalanan
kehidupan kita dalam meraih tujuan hidup dan kesuksesan itu. Kenapa? Karena Allah lah yang paling tahu kehidupan kita dari awal sampai akhir. Sedangkan kita manusia hanya tahu dari awal kehidupan kita sampai saat ini. Sedangkan hari esok kita sama sekali kita tidak tahu. Karena kuasa Allah, kasih Allah tidak terbatas, sedangkan kita manusia adalah terbatas. Kunci yang keempat adalah kita harus rajin, harus tekun, kemudian harus semangat di dalam menjalankan segala rancangan itu. Dan harus bekerja keras, sehingga keberhasilan itu kita akan raih. Karena kita tahu bahwa Allah itu baik. Dia tidak pernah merancangkan kesejahteraan, melainkan Dia selalu merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini akan dapat menuntun perjalanan hidup kita dalam kita menapaki hari-hari ke depan dalam minggu ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, firman-Mu sudah kami dengar. Kami semua adalah terbatas untuk memahami dan mengertikan firman. Tetapi Engkau adalah tidak terbatas. Biarlah Roh Kudus akan menyempurnakan dalam kami memahami dan dalam kami melakukan firman. Tuntunlah kami melalui Roh-Mu yang kudus untuk selalu melibatkan Tuhan dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Dalam kami membuat rencana, dalam kami melakukan proses menjalankan rencana itu. Sehingga berkat-berkat Tuhan akan kami terima di dalam kehidupan kami ke depan ini. Terima kasih Bapa, tuntunan daripada Bapa di surga dalam aktivitas kehidupan kami sehari. Dan berkat-berkat Bapa kami terima di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam. Tuhan Yesus memberkati kita.